Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas pola soal SBMPTN bab sel kelas 11 SMA. Kita mulai dari nomor 1. Penyakit yang ditandai dengan organ hati yang mengeras dan terjadi penumpukan glikogen. Terjadi karena kegagalan fungsi organel apa? Jadi sahabat cerdas, hati ini salah satunya adalah penyimpan gula otot namanya glikogen. Nah, seharusnya glikogen ini akan bisa diubah menjadi glukosa. Salah satunya menggunakan hormon glukagon. Glukagon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas ya. Nah, padahal hormon itu termasuk sekresi. Nah, organel yang berfungsi sebagai sekresi adalah badan Golgi. Nah, ini ya sahabat cerdas, nomor 1D. Nah, kalau ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein, sementara lisosom ini untuk menghasilkan enzim hidrolitik RE. RE itu ada dua, retikulum endoplasma yang kasar, fungsinya sebagai angkutan atau transport di dalam sintesis protein. Sementara RE yang halus bisa sebagai sintesis lemak maupun sebagai transport lemak. Sementara mitokondria itu fungsinya sebagai respirasi sel secara aerob untuk menghasilkan energi berupa ATP. Begitu ya sahabat cerdas, nomor 1D. Kita lanjutkan ke nomor 2. Organel sel tumbuhan yang berpembuluh mengandung DNA adalah, jadi sahabat cerdas, DNA itu ada di 3 organel. Singkatannya MIC ya. Di mitokondria, kemudian di dalam nukleus atau inti sel, dan pada tumbuhan ada kloroplas. Jadi jawabannya nomor 2E. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pasangan organel sel dan fungsinya yang benar adalah, jadi sahabat cerdas, kita lihat ya. Di dalam sel yang disebut sebagai inti sel atau nukleus. Nah, ini pengendali genetik karena di dalam nukleus nanti ada kromosom yang di dalamnya ada DNA. Kemudian di sel tumbuhan juga memiliki organel vakuola. Vakuola ini bisa digunakan sebagai pengatur tekanan cairan atau osmotik. Ini untuk menyerap air boleh. Kemudian di dalam sel hewan itu ada namanya lisosom. Lisosom lisis berarti untuk memecah atau pencernaan ya. Ini mencerna organel yang rusak atau autolisis ya. Kemudian pada sel tumbuhan ini ada kloroplas berfungsi untuk fotosintesis, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Jadi semuanya benar sahabat cerdas. 1, 2, 3, 4 jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Organ yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan sifat sel hasil pembelahan. Berarti yang mengatur pembelahan sel itu adalah nukleus. Di dalam nukleus nanti ada kromosom, di dalam kromosom nanti ada DNA. Nah, DNA ini dikenal sebagai penentu sifat makhluk hidup. Kalau kromosom ini disebut sebagai pembawa sifat. Nah, sehingga yang mengendalikan sifat sel di dalam proses pembelahan itu adalah nukleus ya. Jadi nomor 4A. Kalau ribosom tadi sudah kita jelaskan untuk sintesis protein, kemudian badan Golgi untuk sekresi atau ekskresi, mitokondria untuk respirasi sel. Sementara kalau retikulum endoplasma ini bisa sebagai transport, angkutan lemak yang halus, kalau yang kasar sebagai angkutan sintesis protein. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kurangnya permeabilitas dinding sel mengakibatkan terhambatnya metabolisme sel. Jadi sahabat cerdas, di sel tumbuhan itu ada bagian terluar namanya dinding sel. Setelah itu ada membran sel. Jadi ini dinding sel. Terus kemudian yang kedua ada membran sel. Contohnya pada sel tumbuhan. Sementara pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, yang mengatur permeabilitas atau keluar masuknya zat
itu bukan dinding sel, tapi membran sel. Jadi kalimat kurangnya permeabel itu bukan pada dinding sel, melainkan pada membran sel. Jadi pernyataan pertama salah. Kedua, permeabilitas sel dipertahankan oleh adanya unsur kalsium. Jadi sahabat cerdas, di membran sel ini ada beberapa zat atau mineral yang berfungsi agar zat dari luar dan dalam itu bisa punya keseimbangan. Nah, yang mengatur itu ada natrium, ada kalium, sama ada kalsium. Nah, seperti itu ya. Berarti pernyataan yang kedua ini boleh. Jadi salah benar jawabannya adalah D. Oke ya, nomor 5D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Molekul DNA mitokondria terdapat di mana? Jadi ini gambar mitokondria, sahabat cerdas ya. Nah, seperti ini. Ini ada membran ganda, membran sebelah luar, ini membran dalam yang disebut sebagai krista. Kemudian ini cairannya yang disebut sebagai matrik. Di sini ruang antar membran di organel mitokondria. Nah, DNA-nya ada di mana? DNA itu ada di sini, sahabat cerdas ya. Jadi DNA-nya itu ada di dalam matriks mitokondria. Oke, nomor 6C, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Sel hewan dan sel mikroorganisme memiliki organel sel apa? Jadi mikroorganisme itu adalah organisme bersel satu ya. Nah, contohnya pada bakteri atau pada protozoa. Nah, kita lihat bagian di dalam sel itu umumnya ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada dinding sel, kemudian ada membran sel, ada cairan namanya sitoplasma, dan ada inti yang disebut nukleus. Nah, di sini ada organel yang penting, hampir semua sel itu ada, yaitu ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Nah, dinding sel ini pada sel hewan tidak ada. Ya, kemudian mikroorganisme nukleus pada protozoa ada, tapi pada bakteri tidak ada nukleus. Intinya ini berupa nukleoid karena masih belum memiliki membran inti. Organisme prokaryotik. Nah, sitoplasmanya ada, membran selnya ada, ribosomnya ada. Jadi dinding sel hewan tidak ada, kemudian membran sel dan ribosom semuanya ada. Ya, badan Golgi ini pada bakteri belum punya, sentriol juga belum punya. Nah, kemudian mitokondria pada bakteri juga belum punya. Oke, yang tepat nomor 7B. Kita lanjutkan soal nomor 8. Perhatikan organel sel berikut berdasarkan informasi tersebut organel nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sahabat cerdas, di sini bisa kita lihat nukleus dulu ya. Paling utama, inti itu adalah pengendali genetik. Nah, kita lihat yang paling belakang, pengendali genetik hanya yang D ini. Oh, hanya kan tidak, berarti langsung kita coret D. Nah, kita pastikan ya. Mitokondria untuk respirasi sel betul, badan Golgi untuk ekskresi dan sekresi, RE untuk transportasi di dalam sel, kemudian ribosom untuk sintesis protein. Oke ya, nomor 8D. Jadi kita nggak perlu lihat semuanya, biasanya lihat di depan atau di belakang. Oke, nomor 8D kita lanjutkan ke soal nomor 9. Komponen pada sitoplasma yang ditemukan pada sel prokaryotik maupun eukaryotik yang tersusun serat protein adalah, nah jadi kata kuncinya ada sito. Nah di sini ada sitoskeleton. Ini fungsinya adalah sebagai kerangka sel. Jadi baik bakteri, contohnya prokaryotik, maupun sel hewan, sel tumbuhan, eukaryotik punya sitoskeleton sebagai kerangka sel. Begitu ya. Jadi kalau nukleosom ini gabungan antara yang B ini DNA dan protein histon. Ini hanya ada di dalam sel eukaryotik. Benang kromatin ini juga
tersusun oleh yang namanya nukleosom. Nanti nukleosom akan berkumpul jadi solenoid. Solenoid akan jadi benang kromatin dan memendek menebal jadi kromosom. Ini pada murine ini pada bakteri prokariotik ya, proteinhiston pada eukariotik. Oke, nomor 9A, kita lanjutkan ke nomor 10. Organel yang mempunyai ribosom dan dianggap mirip organisme prokariotik sel tunggal adalah, jadi sahabat cerdas, ribosom ini adalah organel untuk sintesis protein, ada di beberapa tempat ya. Singkatannya siremik. Ribosom ada di dalam sitoplasma, bisa di retikulum endoplasma, kemudian bisa di mitokondria, dan ada juga di dalam kloroplas. Jadi ribosom ini ada di 4 tempat organel ini. Nah, berarti di sini lisosom ini coret ya. Nah, ini coret, berarti jawabannya C atau E. Nah, di sini organel yang mempunyai ribosom mirip organisme prokariotik. Nah, prokariotik itu bakteri, itu bentuknya seperti basil atau batang. Nah, kalau mitokondria bentuknya juga batang, di dalamnya ada seperti ini. Kalau retikulum endoplasma kan berlekuk-lekuk pipih. Nah, berarti yang tepat adalah mirip mitokondria. Oke ya, jadi nomor 10 adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Mitokondria memiliki kemiripan dengan kloroplas dalam hal apa? Jadi, sahabat cerdas, ini gambar mitokondria. Ini dia punya membran luar, kemudian punya membran dalam, dan di dalam matriksnya nanti ada DNA dan ribosom. Nah, kemudian dia bisa bekerja sendiri tanpa perintah dari inti, makanya disebut organel semi autonom. Kemudian kloroplas ini juga punya membran ganda, ini membran luar, kemudian ada membran dalam. Di sini ada tilakoid ya, yang disebut sebagai grana. Nah, cairannya ini disebut sebagai stroma. Di matriks atau stroma juga ada DNA dan ribosom, sehingga dia juga bisa bekerja semi autonom. Oke ya, jadi genom mitokondria dan kloroplas berbentuk linier. Jadi genom itu DNA itu tidak berbentuk linier tapi berbentuk sirkuler, melingkar. Ini berarti salah. Membran mitokondria dan kloroplas bersifat impermeable. Berarti tidak bisa dilalui zat. Salah ya, harusnya permeable. Mitokondria dan kloroplas merupakan organel endomembran. Salah. Organel endomembran itu contohnya retikulum endoplasma, kemudian badan Golgi, dan lisosom. Ini salah juga. Membran tilakoid kloroplas memiliki kesamaan struktur dengan membran bagian dalam mitokondria. Nah, membran dalam mitokondria itu disebut krista. Ini tempat transfer elektron yang berfungsi menghasilkan ATP. Sementara membrannya tilakoid atau grana ini itu punya membran, fungsinya juga sebagai transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Jadi ini yang betul D. Pompa ATPase pada membran bagian luar salah ya, harusnya membran dalam. Oke, berarti nomor 11D. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Apakah yang akan terjadi jika RE kasar di dalam sel suatu organisme kehilangan ribosom? Jadi, ribosom ini adalah tempat untuk sintesis protein. Nah, ribosom ini bisa menempel di retikulum endoplasma yang kasar untuk diangkut. Jadi, fungsi RE kasar adalah transport untuk protein. Sehingga kalau di RE ini kehilangan ribosom, maka proteinnya itu tidak bisa diangkut keluar. Ya, jadi protein tidak bisa diekspor keluar. Jadi jawabannya adalah D. Kalau produksi protein terhenti, ini ribosom. Penyimpanan protein dalam sel akan meningkat? Tidak. Nanti protein di situ tidak akan meningkat karena bisa jadi nanti bisa dihancurkan. Produksi ATP ini enggak, ini mitokondria, protein diimport
didatangkan dari luar sel malah salah ya. Oke, nomor 12D kita lanjutkan ke nomor 13. Organel semi-autonom yang memiliki DNA dan ribosom tadi sudah. Yang punya DNA itu ada mitokondria, inti, dan kloroplas. Inti itu bekerja mengendalikan semua aktivitas sel, sementara mitokondria dan kloroplas itu bisa bekerja tanpa kendali inti. Kenapa? Karena punya DNA yang tadi berbentuk sirkuler. Makanya dikenal sebagai semi-autonom, bisa bekerja sendiri. Oke ya, nomor 13B kita lanjutkan ke nomor 14. Fosfolipid tidak ditemukan pada bagian sel apa? Jadi fosfolipid itu adalah penyusun membran. Ini ada fosfat dan lipid. Nah, berarti di sini sebenarnya ditanya organel yang bermembran. Nah, yang tidak punya membran bagian sel apa? Kloroplas, ini membrannya tadi sudah kita sebutkan ada ganda. Dinding sel ini dia tidak ada fosfolipid, tapi ada selulosa. Contohnya pada sel tumbuhan. Ada juga dinding sel lignin. Ada juga kitin pada jamur. Kalau pada bakteri ada peptidoglikan. Mitokondria ini membrannya ganda, ada fosfolipid juga. Ini badan Golgi, membrannya tunggal, dan RE ini membrannya tunggal. Oke ya, nomor 14B kita lanjutkan ke soal nomor terakhir 15. Stroma pada kloroplas mengandung apa? Jadi sahabat cerdas, tadi sudah kita gambarkan kloroplas, membrannya ganda, ini tumpukan tilakoid yang disebut sebagai grana, kemudian ini cairannya, matriksnya disebut sebagai stroma. Nah, yang ditanya di stroma kloroplas mengandung apa? Ada DNA, juga ada ribosom. Nah, di sini fungsi daripada kloroplas adalah fotosintesis. Fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Nah, di reaksi gelap glukosa itu bisa disimpan dalam bentuk amilum atau tepung pati. Nah, kemudian di matriks juga ada ribosom. Nah, ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein. Jadi adanya pati dan protein. Oke ya, nomor 15B. Demikian sahabat cerdas pembahasan pola soal SBMPTN bab sel kelas 11. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.